Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas tentang gimana sih sebenarnya cara mensikat gigi untuk anak yang benar, pasta gigi yang baik untuk anak itu seperti apa, dan waktu-waktu menyikat gigi untuk anak itu sebenarnya baiknya kapan. Ternyata yang paling penting adalah gimana caranya anak kecil jangan lupa untuk sikat gigi di malam hari. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang suka duka menjadi dokter gigi anak. Karena selama ini nggak bisa dipungkiri, image dokter gigi itu cenderung menyeramkan gitu. Apalagi untuk anak-anak gitu. Melihat alat-alat bedah yang memang mereka tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, punya rasa takut tersendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau saat ini di zaman modern ini kan sudah banyak sekali klinik-klinik yang justru dokter gigi itu menyenangkan. Kalau misalnya Bu Dokter Dian sendiri, boleh cerita nggak sih selama di klinik peri gigi itu gimana mengatasi anak-anak yang punya rasa ketakutan? Ya, kadang kita pakai feeling sih, nggak. Jadi gini, pada saat anak itu datang, kita lihat nih dia sudah pernah ke dokter gigi belum, itu yang pertama. Kalau misalnya sudah pernah, berarti dia sudah pernah punya pengalaman kan, gitu. Yang kedua, kalau misalnya memang belum pernah sama sekali ke dokter gigi, kita lihat lagi nih keluhannya dia datang apa, gitu. Kalau misalkan memang sesuatu yang masih bisa kita tunda, misalnya cabut gigi deh, gitu. Itu kan yang paling ditakutin ya sama anak-anak, gitu. Kita lihat lagi kalau misalkan masih bisa, istilahnya bukan yang darurat banget ya, gitu. Kita bisa bilang nih ke orang tuanya, Bu, ini pertama kali datang, mungkin hari ini kita giginya dibersihkan dulu deh pakai sikat-sikat yang bisa muter tuh yang kayak bur, itu biasanya saya kadang suka kasih istilah pengenalan lah ya, pengenalan itu nanti baru saya kasih PR nih istilahnya, ini giginya didorong-dorong ya pakai lidah gitu, entah seminggu atau 2 minggu. Kalau belum copot juga berarti harus tante dokter yang bantu copotin giginya istilahnya. Jadi biar si anak ini juga ada perasaan memang ini harus dibantu sama dokter nih untuk melepas gigi aku gitu, harus dicabut nih gitu. Jadi dia juga ada perasaan untuk siap gitu, kesiapan dirinya secara mental dia udah oke gitu. Dari beberapa pasien yang takut banget sih biasanya aku saranin seperti itu ya ke orang tua. Dan biasanya di kunjungan berikutnya misalnya seminggu kemudian anak udah lebih udah lebih ready lebih lah siap ya mentalnya. gitu. Udah siap secara mental. Dan diharapkan untuk para ayah bunda di rumah jangan nakutin anak atau bohongin anak gitu. Misalnya, ayo kita mau ke mall gitu. Soalnya ada yang kayak gitu, mau ke mall gitu. Tiba-tiba dibawa ke dokter gigi gitu. Maksudnya tidak diberitahu sebelumnya gitu. Itu malah menimbulkan dari psikologi anak jadi nggak trust gitu. Entah ke orang tuanya ataupun ke dokternya sendiri gitu. Jadinya nanti next kalau memang kita butuh ke dokter, baik dokter anak ataupun dokter gigi, jadi anaknya juga nggak nyaman gitu. Padahal kita kan melakukan itu semua untuk kebaikan anak juga ya, untuk kesehatan gigi dan gigi anak tersebut gitu. Paling itu sih. Jadi kita memberikan ngelihat dulu nih anaknya, udah pernah ke dokter gigi atau belum. Terus apakah ada juga yang punya pengalaman buruk di dokter gigi yang sebelumnya gitu. Misalnya di dokter gigi sebelumnya dia ini dok entah dokternya galak atau apa gitu. Nah, kita biasanya kita coba hindari apa yang nggak dia suka seperti itu. Jadi triknya kadang tergantung anaknya juga ya. Jadi pinter-pinter kita inilah memodifikasi ini anak kayaknya harus gini deh, kayaknya harus diiniin dulu deh gitu. Kita yang harus bisa membaur sama si anak itu gitu. Tapi ada nggak sih yang begitu ngelihat Bu Dokter gitu langsung nangis gitu? Atau banyak, gimana tuh Bu? banyak. Itu banyak gitu. Bahkan gini ya, sangat berefek banget sih kalau anak-anak tuh ya. Misalnya gini, pasien pertama tuh nangis-nangis umur 2 tahun misalkan. Kalau umur 2 tahun kan dia ngelihat orang baru aja tuh nggak nyaman kan. Istilahnya apalagi duduk di kursi gigi yang bisa gerak sendiri, terus dia ngelihat lampu, alat-alat yang apa ini gitu. Itu biasanya udah nangis aja gitu. Nangis-nangis, nanti pasien yang berikutnya nih sebenarnya udah agak gede nih, karena ngelihat yang sebelumnya nangis-nangis, itu kadang juga bisa ke bawah apa sih aura-auranya itu tuh yang
yang apa sih ya, yang memang harus apa ya, tricky banget sih memang kita harus. Jadi pada saat pasien udah selesai, kita tenangin supaya nanti pasien yang selanjutnya juga nggak apa ya istilahnya ya, ada aura-aura negatif yang menyebar gitu ya. Gitu. Soalnya ada beberapa yang belum apa-apa kok nangis, kenapa? Iya tadi entah ngeliat pasien yang sebelumnya atau diceritain teman kayak gitu. Jadi sebenarnya ya ada juga, tapi yang pinter-pinter juga banyak kok. Sekarang ayah bunda sekarang juga udah banyak, karena informasi di mana-mana udah cukup ini ya, informatif banget. Medsos juga udah banyak, jadi banyak orang tua yang udah mulai menggali informasi mengenai kesehatan gigi anak. Jadi apa ya, anak-anak juga udah lebih mengerti lah ya, apalagi gitu. Orang tua juga sudah banyak yang sudah mulai mengedukasi ke anak mereka kalau ke dokter gigi itu penting, jaga kesehatan itu kesehatan gigi itu penting gitu kali ya. Tapi benar sih emang nggak bisa dipungkiri. Apa-apa? Enggak, karena gini, tambahan ya Mbak, kalau misalkan untuk perawatan pada pasien anak ini, orang tua tuh sangat berperan banget. Maksudnya gini, apa ya, kalau orang tuanya nggak trust ke dokter atau tidak apa ya istilahnya, nggak concern di rumah gitu, itu apa namanya, proses pengerjaan atau tindakan juga agak tersendat ya. Tapi kalau orang tuanya lebih tenang, terus sudah istilahnya udah menyiapkan anak di rumah nih, kita mau ke dokter gigi, seperti ini loh, bagus lagi kalau dikasih gambar atau video, istilahnya mengedukasi anak di rumah itu jauh lebih baik sih. Biasanya anak lebih, tadi seperti saya bilang udah lebih siap, udah ada bayangan. Yang paling penting yang itu tadi benar sih, seperti dokter bilang gitu, jangan sampai bilangnya ke mall nggak taunya tadi gue dokter gigi, aduh jangan. Bohong dari awal itu nggak baik ya. Jadi para orang tua nih pemirsa TVmu tolong banget dihindari yang seperti itu. Jadi kalau misalnya memang harus datang ke dokter gigi ya sudah bilang aja gitu ke anak dokter, kita ke dokter gigi, di sana menyenangkan gitu. Nah tapi dok, setelah proses pengerjaan gitu, misalnya cabut gigi itu kan pasti banyak lah gitu yang ngerasa aduh sedih gigiku dicabut gitu. Nah gigi-gigi mereka itu ada gak sih yang dokter kasih tahu gitu, ini boleh loh dibawa pulang gitu misalnya buat lucu-lucuan mereka gitu, ada gak sih kayak gitu? Biasanya saya selalu nawarin gitu, ini gigi udah copot nih gitu, mau dibawa pulang nggak kak gitu. Jadi nanti biasanya aku kasih kayak kalung gigi gitu ya, jadi dalamnya bisa dibuka, ditaruh giginya dia yang udah dilepas, biar dia juga lucu ya gigi aku udah dilepas gitu. Biasanya anak seneng, malah pengen giginya gitu ya? Itu dibawa terus dipamerin ke temennya, suka kayak gitu. Oke. Nggak kayak zaman dulu mitos ya. Kalau dulu aku selalu waktu kecil kalau gigiku copot yang bawah aku harus lempar ke genteng. Lempar ke atas. Iya. Kalau sekarang sudah lebih mendidik ya gitu. Sebenarnya gigi itu nggak perlu dilempar, bisa disimpan, bisa nanti buat pelajaran mereka juga sebenarnya. Nah, dok, ini ngomongnya tentang cabut gigi gitu. Selain tadi misalnya proses kalau bisa udah cabut gigi yang bisa dibawa pulang, ada lagi nggak sih biasanya reward yang dikasih gitu sama dokter sendiri biar mereka makin happy gitu keluar dari klinik? Ya, kalau reward iya sih pasti biasanya tuh, entah kita kasih stiker atau apa ya, kadang pensil, pulpen, atau kipas-kipasan lucu itu loh yang ya pokoknya yang lucu-lucuan aja sih buat anak-anak, entah mobil-mobilan gitu. Stiker sih yang sering anak-anak tuh kadang kalau udah pinter mau dok stikernya, kalau udah biasa tuh pasti udah nagih. Udah hafal ya dia. Nah, tapi kalau proses pengerjaan seputar gigi saya nggak tahu nih sebenarnya yang paling lama itu ngerjain apa? Gigi berlubang kah atau karies kah atau cabut gigi kah gitu. Nah, di antara yang paling lama ini biasanya kan anak-anak kan jadi makin lama makin tegang tuh ya pastinya. Biasanya dokter Dian tuh ngapain gitu biar menghilangkan rasa tegang? Oh ya, jadi ya biasanya cerita ya. Maksudnya kita kerja sambil ngomong, emang harus banyak ngomong sih kalau dokter gigi anak tuh. Apa juga diomongin. Kalau dari pekerjaan yang paling lama itu biasanya kalau misalkan gigi berlubang, tapi kita harus melakukan perawatan syaraf gigi anak. Jadi
apa ya, bukan hanya sekedar kita ngebor, bersihin langsung tambel. Biasanya kita bersihin saluran akarnya. Nah, itu biasanya yang agak lama tuh, agak lama. Nah, tapi ini biasanya saya lihat lagi sih ke kondisi pasien gitu. Kalau misalnya pasiennya emang baru banget, dia masih takut, biasanya saya kasih obat pereda nyeri dulu, nanti baru minggu depan kunjungan kedua kita bersihkan lagi. Kayak gitu. Ya sepanjang pekerjaan sih kita ngobrol aja ya, maksudnya ya udah saya ngoceh aja gitu. Maksudnya biar dia tidak apa ya, tidak terpaku ke giginya gitu. Kayak kita ngajak ngobrol anak-anak lah gitu. Dan di sini juga perawat penting nih. Kadang perawat juga suka, ini ya kak, ini lucu banget bajunya. Kakak sekolah di mana? Yang seperti ya obrolan ringan sih sebenarnya, supaya agak lupa. Dan diupayakan sih memang pengerjaannya nggak lama ya. Itu sih tantangan dokter gigi anak, harus cepet. Jadi paling lama kira-kira berapa lama tuh? 20 menit kali ya. Kadang tuh lamanya tuh ngobrol sama orang tua sih. Jadi apa ya, misalkan udah ditambal nih, terus edukasi, Bu ini harus begini, ini harus begini. Apalagi anak-anak yang masih 3 tahun di bawah masih minum dot itu ya. Nah itu tuh yang PR tuh memang itu biasanya kita kasih edukasi gimana untuk berhenti atau menyapih ya, istilahnya menyapih supaya nggak lanjut di dot itu. Di gitu. Gelas aja ya minumnya. Belajar di gelas. Gitu. Oke. Nah nanti kita akan ngobrolin lagi di segmen berikutnya tentang kalau masa pandemi kayak gini gimana nih? Kira-kira anak-anak masih banyak nggak ya yang ke dokter gigi anak gitu? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.